Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Ahmad Farezi dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis strategi sistem peternakan restu orang tua farm studi kasus di Desa Janti, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Untuk latar belakang, berdasarkan BPS dan Ditjen Peternakan atau Kementan, produksi daging domba nasional meningkat dari 2021 yakni 6.209 ton dan 2022 6.458 ton, 2023 6.609 ton. Permintaan tinggi terutama dari perkontrakan dan daerah dapat dikonsumsi. Kemudian persaingan rendah tetap muncul peternakan modern dengan teknologi digital. Dan selanjutnya, Restu Orang Tua Farm berperan sebagai peternak milenial yang inovatif dan adaptif terhadap era globalisasi. Rumusan masalah. Bagaimana dinamika persaingan bisnis serupa mempengaruhi posisi pasar Restu Orang Tua Farm? Bagaimana strategi pemasaran dapat meningkatkan profitabilitas dan efisiensi? Inovasi apa yang dapat dilakukan pada sistem peternakan dan sektor pengembangan lainnya? Tujuan penelitian menganalisis posisi pasar dan tingkat persaingan, menyusun strategi pemasaran berbasis analisis sistem industri, mengembangkan inovasi dalam pengelolaan limbah dan pakan alternatif, mendorong keberlanjutan usaha peternakan milenial di Sidoarjo. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian fokus pada Restu Orang Tua Farm di Desa Janti, Sidoarjo. Metode SWOT, analisis strength, weakness, opportunities, dan threats. Lingkup meliputi budidaya domba dan ayam petelur, sistem pakan dan limbah kandang, pengembangan produk inovatif seperti maggot. Profil usaha Restu Orang Tua Farm berdiri November 2019, fokus peternakan domba dan ayam petelur, luas lahan kurang lebih 40 meter. Kapasitas 30 ekor kambing, 12 ayam petelur. Kemudian penjualan online via Instagram, WhatsApp bisnis, Facebook Marketplace, dan online offline pasar hewan, relasi masjid, pelanggan tetap. Visi menggerakkan peternak muda dan metropolitan, rantai pasok daging lokal. Sumber daya dan infrastruktur. Yang pertama SDM, 2 marketing, 2 pekerja kandang, 3 pencari pakan. Lalu fasilitas, yakni mesin pencacah pakan, tong penyimpanan pakan, argo dan alat pertanian, kendaraan operasional. Keuangan, dana pribadi dan hibah B2MW, teknologi, media sosial, e-commerce dan alat pencampur pakan, legalitas, NIB, NPWP, pribadi, partisipasi dalam pemeran nasional. Analisis sistem produksi, masalah yang ditemukan, manfaat SDM belum optimal, kapasitas mesin pakan rendah, waktu produksi panjang, pengelolaan limbah kurang efisien, potensi pasar ayam petelur belum dimaksimalkan. Solusi yang diusulkan yakni reengineering proses pengolahan limbah kandang, penambahan mesin produksi baru, integrasi teknologi digital untuk pemantauan ternak. Alur proses usaha pada divisi budidaya domba menggunakan flow proses card sebagai berikut. Kemudian alur proses usaha pada divisi ayam petelur menggunakan flow proses card sebagai berikut. Kemudian
Berikut adalah gambar layout fasilitas. Selanjutnya pandangan luar data dan analisis BPS. Menurut Badan Pusat Statistik 2024, produksi daging domba Indonesia naik rata-rata 3,2% per tahun sejak 2020. Jawa Timur menjadi kontributor tertinggi kedua nasional setelah Jawa Barat. UMKM peternakan kecil menyumbang kurang dari 70%. Lebih dari 70% produksi domba lokal. Tantangan, efisiensi pakan dan pengelolaan limbah organik, peluang diversifikasi usaha peternakan terpadu, misal makot dan pupuk organik. Implikasi untuk restu orang tua farm. Restu orang tua farm selaras dengan tren nasional yang mendorong peternakan berkelanjutan dan digitalisasi sistem produksi. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, RUEF mampu beradaptasi di tengah kompetisi rendah dengan inovasi lokal. Sistem produksi perlu regenerering dan diversifikasi. Data BPS menunjukkan peluang besar untuk ekspansi pasar domba di Jawa Timur. Rekomendasi investasi mesin pakan dan sistem pemisah limbah cair. Penggunaan branding digital untuk memperluas pasar, kolaborasi dengan universitas dan lembaga statistik BPS atau Balit Bangtan untuk riset lanjutan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.